Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam program Inspirasi Keragaman. Dan di dalam program ini tentu kita akan berbicara tentang keragaman. Tentunya bersama saya Emma. Dan saya Adhar, salam para pendengar dan para netizen yang saat ini mungkin lagi nonton atau mendengar program Inspirasi Keragaman pada saat ini. Insya Allah ditemui dalam keadaan sehat walafiat dan beroleh berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan alhamdulillah juga ya, patut kita syukuri pada saat ini kita masih bisa berbincang-bincang dengan orang yang kejauhan. Yang dijauh. Kejauhan ya. Terlalu jauh berarti. Dan sudah terhubung dengan Yani Octavianus Sengko. Ya. Iya. Wow. Selamat malam Pak Yani. Ya. Senang sekali bisa ada di Karisma ya. Ya, sepertinya terlalu resmi banget sih. Ibu Emma dan Pak Adhar. Pak Adhar. Kenapa Bu? Disebut Emma sama Adhar aja ya, Ya, supaya boleh juga atau Bung kayaknya Adhar. karena ketuaan banget. Bung Adhar sama Mbak Emma ya bisa lah gitu. Ya. Ya oke lah. Bung Adhar dan Emma. Oh ya, oke. Oh, ya. Nah, ini kan kita lebih rileks lagi gitu. Betul sekali. Lebih rileks. Oke. Kita kan sebagai tokoh pendidikan ini sangat luar biasa dan mungkin penting sekali bahwa dalam kehidupan bernegara, berbangsa ini pentingnya adalah keragaman sehingga membuat indahnya negeri ini. Betul sekali. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh tentang keindahan dalam keragaman ini, kita minta dulu Bung Yani bisa memberikan prolog atau mungkin pengantar dalam dialog ini. Ya. Silakan Bung Yan. Bang Yani gitu. Oh Bang Yani gitu ya Bang Yani. Terima kasih Bung Adhar. Kita sadari ya bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar, bangsa yang kaya. Anda tahu nggak? Kita semua tahu, netizen semua tahu pasti saya kira tentang betapa besarnya bangsa kita ini, luasnya negeri kita ini, bahwa bangsa kita ini atau bangsa Indonesia ini bangsa yang diciptakan Tuhan saat Tuhan bersuka cita, saat Tuhan senang, hingga negeri kita itu negeri yang indah banget. Banyak tempat yang telah saya masuki di Indonesia dan saya melihat keindahan Indonesia. Saya berpikir mungkin saat Tuhan menciptakan Indonesia, hati Tuhan sedang bersuka cita, hingga banyak tempat-tempat yang indah yang bisa kita lihat. Kita tahu bahwa ada 269,6 juta penduduk Indonesia di tahun 2020 ini. Dan ada luas negeri kita itu 5.180.000 kilometer persegi. Ini bangsa yang hebat, ini bangsa yang kaya, ini bangsa yang diciptakan. Saya rasa Tuhan suka untuk menciptakan negeri ini, hingga hampir banyak hal yang diciptakan di negeri kita. Tetapi saya merasa bahwa potensi disintegrasi dari keanekaragaman yang dimiliki Indonesia ada juga peluangnya. Kalau kita tidak menjaga, kita nggak merawat persatuan kesatuan bangsa kita. Dengan potensi 1.340 bahasa dan mempunyai 652, ada sekitar 17.000 pulau, ada kemungkinan potensi untuk timbulnya disintegrasi. Karena pertama, begitu luas negeri kita. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai bangsa yang besar ini, bangsa yang kaya, bangsa yang diciptakan Tuhan saat Tuhan menciptakan dengan senang hati ini, bisa menjaga keanekaragaman atas kekayaan, atas keindahan, atas kemakmuran negeri ini. Sesungguhnya saya pernah banyak masuk di banyak tempat, dan saya rasa hanya Indonesia yang begitu sangat besar. Besar jumlah bangsanya, orangnya, penduduknya, besar juga jumlah suku bangsanya, dan luasnya juga negerinya. Dan apalagi garis pantainya, keindahannya, gunungnya, pantai, kota, lembah. Wow, ini surga di bumi. Betapa sangat indahnya. Oleh karena itu, sebagai sesama anak bangsa dan para netizen lainnya yang mendengarkan akan siaran ini, mari kita rawat. Mari kita rawat dan jaga
kita pelihara keragaman yang dimiliki oleh bangsa kita ini. Sesungguhnya kalau saya dengar bangsa-bangsa lain, kalau melihat Indonesia, wow, mereka akan cemburu dan iri melihat betapa bagusnya, indahnya, kayanya, kekayaan alamnya, keindahan budayanya, keragaman segala suku bangsanya, keenakan makanannya. Begitu sangat rindu orang-orang asing untuk menikmati Indonesia sebagai sebuah negeri yang dicintai. Saya berharap pembicaraan kita ini yang memberikan dampak bagi para netizen atau para pendengar atau yang view akan jalan kita ini, bangkit semangat untuk bersatu mempertahankan keragaman budaya, bangsa, ras, agama di Indonesia. Saya sebagai seorang pengajar, pendidik, saya rindu anak-anak di usia dini sudah bisa ditanamkan akan penghayatan daripada keragaman bangsa kita ini. Saya besar di Tanjung Priuk. Ibu Emma tahu saya bagaimana di Tanjung Priuk, sebuah lokasi yang dimana aneka ragam suku, bangsa, bahasa ada di sana. Tetapi di Tanjung Priuk, kami diperlihatkan oleh orang-orang tua kami saat itu, rasa toleransi antara para pemuka agama, antara pemeluk agama, antara sesama teman-teman untuk menghormati satu dengan yang lainnya lagi. Jakarta yang menghormati keragaman. Kalau kami di Tanjung Priuk, kalau kami ibadah di sebuah gereja, maka kita bisa menggunakan gang-gang kecil untuk ibadah. Kita bisa merayakan Natal di tengah-tengah pemukiman lainnya. Sebaliknya, waktu teman-teman lainnya merayakan perayaan agamanya, kami juga mendukung. Di sebuah tempat di Tanjung Priuk, di daerah Jalan Enggano namanya, ada sebuah gereja bersebelahan dengan masjid. Sebelahan, hanya berdempetan tembok. Dan pada saat perayaan Natal, pihak masjid menyediakan lahan parkirnya untuk menampung limpahan parkir buat para jemaat gereja. Sebaliknya, waktu perayaan Idul Fitri atau perayaan agama lainnya diadakan di masjid tersebut, gereja menampung kebutuhan mereka, saling menjaga. Inilah keindahan daripada Indonesia. Saya merasa bahwa apa yang kita lihat, apa yang orang tua kita ajarkan itu tertanam dalam sanubari kami masing-masing. Para putra Indonesia yang kebetulan tinggal di Tanjung Priuk terbiasa melihat perbedaan, maka di sanubari kami itu melihat perbedaan itu sebuah keindahan. Di Jalan Enim, di daerah Tanjung Priuk, saya ingin gambarkan di Jalan Enim itu sebuah jalan namanya Jalan Enim. Sepanjang jalan itu ada yang Nasrani, ada yang bukan Nasrani. Tapi waktu perayaan Natal yang bukan Nasrani bisa menikmati keindahan keramaian acara Natal. Ini sebuah kondisi yang sangat indah menurut saya. Gambar Indonesia seutuh bisa mengajarkan keragaman ini. Saya juga menemukan satu solusi atau satu cara mengembangbiakkan atau mengembangkan keragaman itu dihayati. Kuncinya di keluarga. Keluarga yang menghormati. Saya ini mempunyai keluarga, saya mempunyai kakak adik yang beda agama dalam satu rumah tangga. Ayah saya Kristen, ibu saya Muslim. Selama kami bertemu sebagai anak-anak remaja, orang tua kami tidak menentukan agama kami apa. Sampai kami mempunyai kebulatan tekad memilih agama, maka orang tua kami mendukung. Jadi saat perayaan Natal, saudara-saudara saya waktu itu juga merayakan, ibu saya juga merayakan, menyiapkan makanan, hidangan buat para tamu-tamu yang datang di rumah. Saat Idul Fitri, kami pun menyiapkan makanan yang terbaik buat yang datang di rumah. Sampai dengan hari ini, kebiasaan baik itu kami pelihara. Saat Idul Fitri, saya bersama anak saya, istri saya berkunjung ke rumah kakak saya yang Muslim merayakan Idul Fitri. Kakak saya menyampaikan ucapan selamat Natal kepada kami yang beragama Nasrani atau Kristen. Ini sebuah kekayaan yang bisa kita terus pelihara. Indonesia negara yang besar, Indonesia negara yang kaya, tetapi penduduknya harus bisa menjaga kekayaan, keindahan, keragaman daripada suku, bangsa, bahasa, dan juga etnik, kebudayaan, untuk bisa saling menjaga supaya tetap utuh Indonesia satu. Saya berikan Pak Mas Bung Anda tentang prolog saya, Ibu Kak Emma. Ini luar biasa. Ketika menceritakan tentang masa kecil, lagi-lagi
kita di ya. Referensi tentang begitu besarnya negeri ini diurai satu persatu. Dan yang lebih menarik bagi saya adalah posisi orang tua, ayah dan ibu, kemudian bersaudara. Gitu. Begitu indahnya. Bagaimana sih? Dalam satu rumah loh. Satu rumah gitu loh. Nah, bagaimana ini bisa tercipta hal seperti itu? Sebelum kita masuk pada lebih mendalam lagi, jangan dulu curhat-curhat kan, jangan saya langsung potong dulu. Karena udah tahu ya. Tahu lah. Udah tahu. Saya mau potong dulu. Tapi gimana sih sampai terpelihara seperti itu, tercipta semacam itu, kemudian berapa bersaudara, kemudian Muslim berapa, Muslim berapa, gitu. Nasrani berapa? Nah, ini kita mudah-mudahan ini menjadi sebuah contoh, sebuah referensi bagi kita untuk dijadikan sebuah suri toladan untuk tetap bersatu mencintai negeri ini. Gitu. Silakan, Bung Yani. Ya, ini saya sih rasa begini ya. Satu hal yang saya dapati, pendidikan keluarga, terutama saya ambil contoh keluarga saya sendiri. Ayah saya seorang Kristen, dia seorang yang cinta Tuhan. Tetapi dalam penghayatan kehidupannya sehari-hari, dia tetap membiarkan anak-anaknya untuk mengikuti keinginan hatinya. Jujur, saya pernah juga menjalankan ritual agama Islam dalam hal ini. Saya pernah ikut ngaji, ikut sholat, ikut puasa untuk menghayati datangnya dari sanubari kita, dari manusia batiniah kita, yang menangkap pesan-pesan kemanusiaan, pesan-pesan moral yang kita lihat, dan juga teladan. Ayah saya itu seorang pemuka masyarakat, ketua RW saat itu. Dia bisa masuk ke musola, dia bisa duduk di antara para pemuka agama Islam lainnya, dan bisa menyampaikan pesan-pesan yang positif. Dia juga orang yang menjadi teladan bagi kami dalam hal penghayatan dengan teman-teman lainnya. Saya rasakan kenikmatnya menjadi anak ketua RW. Setiap hari Natal, itu namanya minuman bersoda, berkakrab datang ke rumah. Dari ketua RW 1, ketua RW 2, datang ke rumah dan makanan selalu ada. Dan itu selalu satu kejadian yang saya tunggu-tunggu. Saya rasa Ibu Emma atau Emma juga merasakan hal itu. Nikmat di tahun 70-an kita menjadi seorang Indonesia yang indah, saya kira begitu ya. Kemudian pendidikan keluarga itu penting. Sebagai seorang guru, saya ingin sampaikan satu hal. Pendidikan itu akarnya keluarga. Yang menjadi guru itu adalah orang tua. Seseorang menjadi lebih bagus keluar. Jadi pendidikan yang paling utama adalah keluarga. Keragaman akan menjadi bagian utama daripada seorang yang baik di depannya, karena pendidikan. Saya sebagai pribadi, saya diajarkan menerima perbedaan. Keragaman itu menjadi satu kesukaan bagi saya. Karena sekitar saya tinggal itu banyak suku, banyak yang tidak sama dengan saya. Saya tinggal di Jalan Enim juga, tapi Enim luar. Jika saya berdiri di antara orang banyak, saya sendirian yang Kristen saat itu. Tetapi banyak lainnya yang Muslim. Tetapi dalam kehidupan kami, dalam bertetangga itu, antara kami tidak melihat itu sebagai perbedaan. Sampai detik ini. Kebiasaan itu menjadi keindahan. Kalau Ibu Emma tinggal di komplek G, namanya komplek Gadang, Gorontalo, Tanjung Priok, namanya komplek G, itu lebih kental lagi. Lebih kenal lagi kehidupan yang menunjukkan perbedaan tapi saling menghormati. Kami tinggal di sebuah sekolah, belajar di sebuah sekolah yang sekolah negeri, dan diisi oleh banyak anak-anak yang juga beraneka ragam suku, bangsa, suku, bahasa, juga agama. Tetapi kita diajarkan untuk saling menghormati. Nah, saya rasa untuk menciptakan saat usia kami sudah dewasa. Saya menjadi peserta sidang jemaat di usia 17 tahun. Sebelum itu, saya belum beragama apa. Nggak ada agama Islam, nggak ada agama Kristen. Jadi selama itu saya hidup dengan pengertian, saya coba hidupi hidup saya, walaupun saya ke gereja sekolah minggu, tetapi tidak ada satu komitmen awal saya untuk memilih sebuah agama. Tetapi pada saat dewasa, orang tua saya membimbing saya untuk memilih sebuah agama, dan saat itu saya memilih agama Kristen sebagai agama yang saya anut. Waktu ibu saya meninggal dunia, dia dikuburkan secara Muslim.
Sebagai seorang muslimat, dia dikuburkan. Waktu ayah saya meninggal, dia dikuburkan secara Kristen. Tetapi bagi kami itu bukan sebuah beban, itu sebuah kekayaan, itu sebuah anugerah bagi kami. Yang kedua ya, Anda lihat baik-baik ya dari keragaman ini. Apa yang tercipta di bumi yang Tuhan ciptakan ini sebenarnya adalah gambaran Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menolak keragaman, sebenarnya menolak akan ciptaan Tuhan. Saya katakan lagi, kalau ada orang yang menolak keragaman, berarti menolak ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan makhluk di bumi itu nggak sama. Ya, saya dengan Bung Andar ya nggak sama tampilannya. Dengan Emma juga nggak sama, laki-laki perempuan. Tetapi dari keindahan perbedaan itu ada sebuah keharmonisan, sebuah harmoni, sebuah karya Tuhan yang ajaib. Jadi sebenarnya keragaman itu kreasi Tuhan. Seharusnya orang beriman menghormati keragaman. Jangan menolak keragaman, sebab keragaman itu karya Tuhan. 1340 suku Afghanistan dengan hanya beberapa sedikit daripada jumlah sukunya, konflik terjadi. Artinya Indonesia punya peluang untuk konflik. Tetapi saya mempunyai satu gagasan atau ide, apa yang menyebabkan bangsa kita ini tidak muncul disintegrasi? Karena keluarga mengajarkan keragaman. Agama yang penting, agama yang kita anut masing-masing, entah itu Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, saya percaya bahwa mereka mengajarkan tentang menghormati keragaman. Saya temukan sebuah riset yang mengatakan bahwa keragaman itu dapat ditopang karena pendidikan, ekonomi, dan usia. Sebuah riset saya dikirimkan kepada Ibu Emma tentang hasil sebuah riset bahwa Indonesia ditemukan sebagai bangsa yang religius. Tidak sebuah kebetulan dari 5 sila di negeri kita, 5 sila dari Pancasila itu, sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bangsa ini bisa kokoh karena pertama mereka orang-orang di Indonesia adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang menghormati satu dengan lain karena diajarkan dalam agama. Walaupun kita semua tahu bahwa agama samawi, agama langit, atau agama dengan Yahudi atau Kristen atau Islam adalah agama yang ekspansif, agama yang ingin menyebarkan kabar yang mereka alami. Artinya ada usaha memberitakan ke dalam bahasa Kristen, memberitakan Injil kepada orang lain. Juga di kalangan Islam juga ada keinginan supaya memberitakan sebuah kebenaran kepada yang lainnya lagi. Tetapi di Indonesia ada pilar-pilar lainnya. Di luar kota nih, ketemu orang Jawa, bahasa Jawa, sampai ingin dimas, wah ngomong Jawa tuh, wah ketemu dia jualan bakso pasti diskon. Kita makan baksonya dia, wah orang Jawa ya, dari Jawa Tengah ya, Pak kasih diskon. Nah kayak gitu. Ini sebuah euforia tentang kesukuan juga. Tetapi kalau nggak dipelihara dengan bagus, akan muncul sukuisme. Nah ini harus dijaga baik-baik. Salah satu yang bisa menghalangi timbulnya disintegrasi ialah satu, ketuhanan yang Maha Esa terus dipelihara di Indonesia. Kalau kami di Tanjung Priok, nih Emma juga pernah rasakan saat Idul Fitri, saat sholat Id berjemaah di depan itu, jalan dipakai buat sholat Id. Kami yang tidak menjalankan sholat Id, menghormati sebagai bagian dari keragaman. Sampai selesai sholat Id, di mana ada sampah kertas-kertas koran yang mereka pakai, kita pun bantu mengumpulkan walaupun ujung-ujungnya dijual juga sebagai kiloan. Tapi itu salah satu usaha kita menjaga keragaman. Setelah sholat Id, kami yang bukan Islam sekalipun datang kunjungi tetangga-tetangga kita yang bilang ini, minal adin wal faizin, dikasihkan uang, ya lumayan buat beli es krim. Tapi itu bukan masalah itunya, tapi keragaman ini menjadi sebuah teladan. Saya tinggal di Tanjung Priok, di sebuah laboratorium area yang luar biasa yang menunjukkan tentang keragaman. Dan banyak lagi daerah-daerah lain di Indonesia yang mempraktekkan keragaman. Saya banyak kunjungi daerah-daerah tertentu yang dimana keragaman itu dipelihara dengan baik. Di Sumatera oleh oknum-oknum yang mempunyai tujuan politis tertentu atau keinginan tertentu. Sayang kalau sampai kita dirusak. Sangat indah negeri kita ini. Demikian Pak Adar atau Bung Adar.
Ya. Wah, Ini emang nggak usah nangis lah gitu. Ini emang nangis terus. Dari tadi nangis terus. Nah, kan gitu. Ini sesuatu yang luar biasa. Iya. Jangan dulu. Setelah kita diskusi, setelah kita dengar, wow, ternyata ada hal-hal yang terlewatkan. Ya, tapi jangan reunian dulu lah. Ntar gitu. Iya. Masih ada yang harus ditanyakan, dikejar lagi. Silakan, Adar. Iya. Kenapa Bang Yani Iya. seperti ini sebagai seorang tokoh pendidik? Iya. Tidak mudah orang atau memiliki sikap seperti itu. Iya. Sikap toleran, sikap bisa ada jiwa-jiwa sosial sangat tinggi, kemudian bisa bergaul dengan siapa saja. Iya. Tentu ini tidak bisa dihindari. Ada peran penting orang di sekitar kita, terutama ibu dan ayah. Iya. Nah, kita tanyakan dulu kepada Bang Yani gini tuh. Nah, semasa hidup ayah atau ibu, ini kan berbeda loh. Iya. Pasti saja pesan moral yang disampaikan oleh ayah dan ibu itu berbeda. Selama dia masih hidup atau sesudah sebelum dia meninggal, apa yang dipesan oleh ayah atau ibu terhadap anak-anaknya, terutama Bang Yani gitu. Iya. Pesannya teladan sih, mereka menjadi teladan. Talkless, sedikit bicara, tapi mereka banyak memberikan teladan. Jadi kita itu melihat apa yang orang tua kami lakukan. Ibu saya itu suka masak, jadi dia seorang suka bercanda, dan dia pribadi yang menjadi teladan bagi kami sekalian. Dan juga orang yang fighter, sebagai seorang ibu yang fighter, yang berjuang sampai akhir hidupnya. Ayah saya adalah seorang administrator yang bagus, dia seorang aparat negara sebenarnya, dia seorang polisi perairan, Polairut. Dia orang yang tertib, rapi, dalam berpakaian juga rapi, kami jadi teladannya hal seperti itu. Di lingkungan kami itu, kedua orang tua kami itu disegani, walaupun di luar daripada rumah kami itu, jangan berpikir bahwa Tanjung Priok itu aman-aman saja. Ibu atau Emma tahu persis bahwa saya keluar dari rumah saya itu saya ketemu namanya pencoleng, pencopet, penodong, pemerkosa, itu hari-hari kami. Di samping saya itu ada orang yang menampung, kalau di Priok disebutnya sebagai pencoleng. Jadi barang-barang colengan dari pelabuhan laut dibawa keluar oleh pencoleng, ditampung di depan rumah kami, ada orang yang membayarnya. Tiap hari kami begitu. Tetapi ada keseganan orang lain terhadap kami. Kakak saya perempuan coba didekati oleh tanda kutip orang yang tidak baik lah sikapnya. Setelah dia tahu bahwa ayah saya di situ, dia tidak berani. Dia tidak bisa menyentuh kami. Artinya kami diajarkan. Teladan ayah saya itu menjadi sampling yang talkless, tapi kami coba hormati. Di kalangan pemuka masyarakat sekitar kami pun, ayah saya dikenal sebagai pribadi yang menjadi pemersatu. Kalau ada acara-acara keramaian di wilayah kami, dia menjadi orang yang mempersatukan perbedaan. Sampai akhir hidupnya, tetap orang tua saya mendorong kami untuk tetap struggle di bidang pendidikan. Puji Tuhan, alhamdulillah, saya itu juga sekolah dari mulai SD sampai dengan SMA di sekolah negeri favorit. Jadi cukup ya, tidak terlalu bodoh tapi ya lumayan pintar hingga akhirnya saya bisa sekolah. Saya sekolah pendidikan strata di atas SMA, ada beberapa yang saya dapati dari hasil beasiswa. Dan saya adalah orang yang pembelajar, seperti Emma juga pembelajar. Saya tidak sangka bahwa dia tadinya nggak nyentuh gini-ginian nih, yang radio atau media nyentuh area itu. Dulu nggak kasih itu arahnya beliau nih. Beliau arahnya ke arah hit, yummy. Nah, itu bagiannya Ibu Emma. Saya berpikir kalau dia besar nanti jadi seorang pelatih, tapi anehnya dia ke arah sini. Ini sebuah rahasia hidup bagi kita sekalian ya. Tetapi apa yang kami alami, saya alami, Emma juga pasti alami. Karena kami tinggal nggak terlalu berjauhan. Nggak pulang duluan, kita main hujan-hujanan dulu. Itu sebuah kebiasaan yang bagus. Ya, saya rasa ini salah satu yang kita harus bawa. Orang tua saya tidak banyak bicara, tapi menjadi teladan bagi kita sekalian. Itu kuncinya, Pak. Ada Bung, ada
Ya. Betul sekali. Jadi bukan dalam perkataan, tetapi dalam perbuatan, tindakan, dalam keteladanan. Ya, tindakan. Dan biasanya sih. Dan pesan itu lebih kuat kalau lewat keteladanan. Oh iya, rata-rata sih gitu. Kalau di kami juga lebih banyak pesan-pesan, ya, pesan-pesan moral dan sebagainya. Tentu saja berbeda konsep, berbeda. Kasih kesempatan ya. Gini, memang masa kecil adalah masa ternyata kami dibentuk sama-sama. Rumah kami nggak terlalu berjauhan sih, memang beda jalannya ya. Oh iya. Ya, jadi beda jalan. Jadi seperti yang dikisahkan oleh Bung Yani, itulah pengalaman kecil kami. Kenapa saya begitu terharu dengan itu? Karena ketika mengingat masa kecil, benar yang diceritakan, ketika Natal maka teman-teman muslim kami nganter kue. Kemudian kami tukeran kue. Kadang-kadang kita suka tabrakan di jalan karena bawa nampan untuk bawa tukeran kue gitu. So, kalau lebaran juga begitu gitu. Juga kalau pas tarawih atau pas sahur itu rame banget. Dan kami sebagai anak-anak kecil pada waktu itu sangat menikmatinya. Itu yang membuat saya bahkan baru sekarang saya mendengar tentang keluarga Yani, ya. Baru sekarang loh. Dulu nggak tahu. Dulu nggak tahu. Oh iya. Karena pintu rumahnya selalu tertutup, Adat. Biasanya orang tertutup gitu gimana sih? Gitu. Dan satu hal, teman baik daripada Yani itu namanya Komarudin. Oh iya. Itu temenan banget. Itu jadi yang tembak-tembakan jadi pilot. Coba tanya. Nah iya, pertanyaan kita tanya. Bener mau jadi pilot? Kalau bukan jadi pilot, ingin jadi dokter lah gitu. Itu. Pak, ya. Berubah Pak, Mas ada tentang cita-cita saya. Waktu masih kecil, saya lihat ayah saya gagah dengan berpakaian seperti berpakaian polisi, dan saya selalu berpikir, saya akan seperti ayah saya. Dan saya berkembang lagi, saya lihat ada seorang yang pakaian seperti tentara, saya mau jadi tentara. Ada teman saya berpakaian dengan Audi, saya juga mau jadi Audi. Tapi pada gilirannya, saya tuh suka mendidik. Dari kecil saya punya tetangga itu saya bukan buka les, tapi saya mengajari dia tanpa dibayar. Saya ngajari menggambar. Saya dengan Pak Komarudin itu suka menggambar. Emma tahu. Pada saat jam pelajaran agama di kelas kami itu, saya nggak keluar ruangan. Disuruh tawarkan mau keluar ruangan atau di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Apa yang saya perbuat? Saya gambar guru saya. Dulu namanya siapa guru agama kita ya? Dia mengajar, saya pelajari, dia mengucapkan ajaran-ajaran oleh beliau, saya mengingatnya, dan itu bukan sesuatu yang mengubah. Setiap pagi kami di sekolah negeri itu selalu mengucap sebuah kalimat untuk mengucapkan basmalah atau mengucapkan al-fatihah, tetapi tidak mengubah keyakinan kami. Saya berkeyakinan tidak mengubah keyakinan kami. Emma juga mengalami demikian. Setiap pagi kami mengucapkan wal asri atau mengucapkan al-fatihah di saat pembukaan sekolah, tetapi tidak mengubah tuh keyakinan agama kami. Karena memang agama sebenarnya gini loh Pak, Mas Anda dan juga Emma. Usia saya juga seorang guru, pernah jadi kepala sekolah TK. Usia emas seorang anak itu ialah usia 0 sampai usia 5 tahun. Usia pembentukan karakter terjadi di saat usia 5 tahun ke atas. Tetapi usia emas, usia pelepakan dasar itu di usia 0 sampai usia 5 tahun. Namanya golden age atau usia emas. Di usia di atas 5 tahun, itu anak mengalami pembentukan karakter. Dan proses untuk menjadi pembentukan karakter itu terjadi dari teladan demi teladan. Kalau dalam masa pendidikan namanya Tutwuri Handayani. Ingat Susang Keluto, ingat Jomangun Karso, Tutwuri Handayani. Di depan kita dituntut, di tengah kita dibimbing, di belakang kita didorong untuk maju. Nah, dalam kehidupan keluarga, untuk keragaman itu harus ada fungsi seperti itu. Nah, saya sih ingin supaya, atau saya berharap dan saya ingin supaya pengalaman masa kecil ini menjadi ditularkan gitu. Saya sebagai guru seringkali bersama istri saya dalam hal mengajar itu selalu berusaha mencarikan apa yang pernah kami alami kepada siswa kami.
kepada siswa kami, setelah gini, permainan zaman dulu ada permainan congklak, permainan yang lucu-lucu, main lompat tali, itu semua kan energi, semua yang berhubungan dengan kebersamaan. Pendidikan yang rata-rata sudah nggak lagi buta huruf, kemudian kereligiusan agama yang dimiliki oleh semua bangsa Indonesia, kemudian juga tingkat usia yang semakin mapan, saya berkeyakinan kuat tidak akan mampu siapapun juga merusak keragaman Indonesia. Yeah. Saya berkeyakinan kuat bangsa ini kokoh. Ekonomi kita kuat. Dulu mungkin zaman dulu kalau ada isu-isu disintegrasi, banyak karena faktor ekonomi atau faktor pendidikan. Nah sekarang dengan pendidikan yang begitu menyebar kemana-mana, generasi di bawah, ini generasi tahun 60-an akhir ini akan segera berakhir masa emasnya, akan muncul masa generasi milenium. Ini generasi milenium itu generasi yang ingin mendisintegrasi dengan Indonesia. Tapi waktu kita meletakkan tentang persatuan Indonesia, kita bersyukurlah adanya founding father kita yang meletakkan dasar yang kuat di negeri kita ini. Kalau tanpa mereka yang mempersatukan negeri kita, wow luar biasa, kita akan rusak sekali. Sebagai contoh yang kita ingin teladani juga setelah dari puncak ke orang tua, dari puncak pemimpin, tapi yang paling utama ialah keluarga yang menciptakan keharmonisan dalam lingkungan keluarga. Saya bersama Emma ini ada orang-orang yang ngecap, jujur ya, saya bersama Emma ini atau mungkin gabung adalah generasi enak menurut saya sih, generasi yang masih bisa main layangan, posliro, tenggang merasakan perasaan yang lain itu kurang. Kenapa? Terbiasa dengan individualisme. Jadi saya kira dengan adanya keluarga, pendidikan yang utama itu keluarga, bisa dikembangkan dengan baik. Pendidikan PKK juga bagus buat kita kembalikan lagi pendidikan keterampilan keluarga agar supaya anak-anak perempuan atau anak-anak remaja perempuan, putri itu bisa menyentuh juga dapur. Kenapa? Biasanya semua berasal atau berawal dari dapur. Mungkin Mas Adar tahu itu. Kalau saya bersama keluarga nih, keluarga istri saya tuh tempat kumpul kami itu dapur. Dari dapur kita bisa ketawa-ketawa. Tempat yang paling luas di rumah tangga istri saya itu di daerah di Kupang itu dapur yang luas. Di rumah kami juga demikian. Di kamar tamu ada luas, tapi jarang kita sentuh kamar tamu. Kami lebih sering berada di meja makan dan di dapur. Jadi pendidikan keterampilan keluarga atau PKK untuk kalangan remaja putri, saya sih berdoa agar supaya menteri yang saat ini menjabat juga memperhatikan. Dan juga bagaimanapun juga keragaman itu keradikalan dalam bahasa saya. Tapi ada keradikalan yang positif, artinya dari radikal itu dia bisa memberikan dampak yang positif. Tapi juga ada keradikalan yang berdampak negatif. Setiap kita yang beragama pasti diajarkan untuk pertama takut Tuhan dan segala macam. Kalau kita sungguh-sungguh radikal itu artinya radik itu akan berakar pada Tuhan. Kita akan mencintai Tuhan, mencintai sesama, menghormati perbedaan, menghormati yang ada di depan kita. Saya rasa Indonesia itu besar kemungkinan akan tetap menjadi bangsa yang kuat dan satu karena ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kita. Hari ini saya bersama teman-teman sesama anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia sedang membawa semangat untuk saling membangun kalangan-kalangan, dari kalangan gereja, kalangan non-gereja, agar supaya mereka kembali kepada persatuan kesatuan Indonesia. Kami melalui bakti sosial, saat sedang ada pandemi, beberapa teman-teman kami bergerak ke musola masjid untuk menyemprot dengan disinfektan. Kami lakukan dengan sukarela tanpa dibayar. Waktu masa sebelum puasa, masa awal pandemik terjadi, saya bersama teman-teman yang bekerja sosial itu masak. Bahkan istri saya sendiri menyiapkan dirinya untuk ada. Dan itu dilakukan. Kalau Mas Anda dan Emma lihat di medsos,
betapa banyaknya kepedulian sosial di awal pandemi Maret April. Orang turun ke jalan, orang-orang buka pintu rumahnya buka tangannya untuk memberi. Teman-teman kami ibu-ibu masak, menyiapkan nasi bungkus gratis buat para supir ojol di daerah Bekasi. Ojol memakai kendaraan, menunjukkan jaketnya, ambil gratis. Itu ada di mana? Di Indonesia. Dan satu hal yang saya ingin kasih tahu, atau saya ingin kabarkan bahwa apa yang dilakukan oleh semua bangsa kita ini, semua anak-anak negeri kita itu, lakukan dengan kerelaan itu, berasal dari mana? Berasal dari keyakinan agama yang mereka anut. Dan di Kristen atau yang kami anut saat ini, saya anut, ini mengajarkan tentang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan, tetapi kalau kita nggak menjalankan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu dua sisi yang bersama-sama. Kalau kita bertuhan kepada Tuhan dan mengasihi Dia, tapi tidak mengasihi sesama manusia, kita tidak menjalankan fungsi. Sebab sebenarnya kita itu adalah orang-orang yang munafik. Oleh karena itu, mengirimkan disinfektan gratis untuk kami sebarkan kemana-mana. Banyak logistik yang kami lakukan. Setelah itu, setelah seasonnya selesai, tidak ada lagi. Dalam bahasa saya, dalam bahasa kami, ada season Tuhan. Dan season Tuhan itu ada waktunya. Dan saat ini waktunya kita menjaga keragaman ini sebagai kekuatan di bangsa kita. Di tempat-tempat lain ya, saya pernah kunjungi beberapa airport, tidak ada tuh tempat untuk sholat buat kalangan Muslim. Tapi akhirnya saya dengar kabar di Tokyo ada tempat buat sholat. Nah di Indonesia ada, di kantor-kantor ada ibadah, ada. Oleh karena itu ini sebuah kekayaan karena Tuhan menciptakan Indonesia dengan keragaman. Masamba ya, daerah Masamba, Sulawesi Tengah atau Selatan, itu juga cukup kita harus perhatikan dengan keadaan seperti itu. Dan yang lebih kita harus jaga dengan baik-baik keragaman kita ini ialah kita saling mendoakan. Di Indonesia tidak sebuah kebetulan negeri kita itu adalah negeri yang dikelilingi oleh Gunung Merapi, namanya Ring of Fire. Dari mulai Papua sampai ke Sumatera, Ring of Fire-nya begitu kuat. Dan juga bukan sebuah, Tuhan juga menciptakan Indonesia dengan keadaan demikian. Indonesia negeri yang berada di lempeng Asia, bersebelahan dengan Australasia. Artinya kalau lempeng itu bergeser bisa muncul gempa tektonik di bawah laut. Tetapi tidak membuat orang Indonesia takut untuk hal seperti ini. Indonesia adalah bangsa yang besar. Oleh karena itu, saya mendorong melalui media, karisma media seperti ini, tolong terus seru-serukan atau gemakan semangat nasionalisme, semangat kebangsaan di kalangan anak-anak muda, supaya bangsa kita ini bangsa yang besar, ini menjadi bangsa yang disukai orang banyak. Bangsa menimbulkan intervensi karena apa? Saling menghujat dan apa namanya, sehingga termasuk pada program kita hari ini saat ini kita selalu menyuarakan tentang toleransi, keberagaman, betapa pentingnya gitu. Karena kenapa? Saat ini kan begitu banyaknya atau ya tidak sedikit lah berita-berita hoax yang mungkin akan menimbulkan disintegrasi bangsa ini. Nah, termasuk Bang Yani sendiri saat ini selaku tokoh pendidik, kita minta untuk selalu menyuarakan hal itu semua. Nah, kekhawatiran kita terhadap bangsa ini akan terjadinya disintegrasi, maka penting bagi kita untuk selalu menyuarakan. Sebagai tokoh pendidik mungkin, Bang Yani kan semua salah direktur ya, Direktur Sekolah Tumbuh Bersama di Jakarta. Kemudian, nah apakah mungkin pendidikan PMP, pelajaran PMP sudah tidak ada di sekolah, atau PSBB sudah tidak ada lagi di sekolah, sejarah juga, PSBB. iya,
bukan PSBB. bukan PSBB, Pembatasan. ya PSBB gitu. Apa yang salah? PSBB. Gitu. Iya. Ya, nah sementara pendidikan moral Pancasila kan penting juga. Penting juga. Dan waktu itu pada saat itu nggak ada seperti ini. Betul. Iya. Mungkin karena lantaran penting lagi pendidikan moral Pancasila atau PNP itu dan PSBB tersebut dan sejarah perjuangan bangsa ini harus dikembalikan lagi sebagai dan biasanya kita akan menemukan karakter itu menjadi satu kebanggaan kita. Kayak ini saya sedikit memori dengan Emma. Ada namanya bu guru kami, nama Ibu Sujarni. Beliau sudah almarhumah. Dia adalah orang yang mempersatukan perbedaan di antara kami. Dia ada di saat kita vokal grup. Dia ada di antara kita naik beca, di situ dia ada juga. Dia menjadi teladan bagi kami. Itu long journey-nya terjadi waktu kami dengan dia sekolah sama-sama. Waktu beliau tidak lagi mengajar kami kehilangan seorang tokoh yang menjadi sampel tentang pembentukan karakter. Dan dia seorang mentor, seorang fasilitator yang mendorong kami untuk lebih cenderung ke arah hasil, bukan proses. Seharusnya karakter itu proses, dan seharusnya teladan itu ada di guru, ada di orang tua. Kalau dalam bahasa pendidikan disebut dengan kawasan Wiyata Mandala, kawasan pendidikan. Nggak hanya guru, nggak hanya orang tua yang menjadi teladan, juga mungkin security di sekolah, petugas tetap usaha, cleaning service di sekolah, guru, supir, kepala sekolah. Mereka juga harus menjadi pemberi teladan dalam hal contohnya menghormati, memberikan sapaan, ya 3S lah, senyum, sapa, salam. Itu juga satu karakter yang harus terbentuk dari kebiasaan. Dalam bahasa kita namanya perbuatan yang berulang-ulang membentuk sifat. Sifat yang diulang-ulang membentuk karakter. Kalau perbuatan baik atau perbuatan contohnya paling sederhana, tidak buang sampah sembarangan. Kalau dilakukan berulang-ulang akan menjadikan orang itu mempunyai alarm. Oh, jangan buang sampah sembarangan. Sifatnya menjadi orang yang sangat bersih, gitu, jaga kebersihan. Nah, akan membentuk hal tentang Pancasila, tentang Pancasila itu sendiri. Kita hanya menghafal GBHN, menghafal tentang P4, hal apa, tetapi sebenarnya yang perlu diresapi oleh kita sekalian itu ialah pendidikan harus bersifat sampling, ada contoh, ada teladan. Saya suka dengan membaca tentang kehidupan taman siswa di zaman awal. Ya, akhirnya tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Di dalam lingkungan taman siswa itu guru benar-benar menjadi teladan. Ya, guru yang kami pernah ngalami Pak Mas Andar, hanya Emma. Kami mempunyai guru yang dapat diteladani sampai dengan usia saat ini. Terakhir waktu beliau masih hidup, saya berkunjung ke tempat dia. Setahun kemudian saya nggak bisa berkunjung ke rumah dia karena dia telah dipanggil Tuhan. Setiap tahun kami rajin ke rumah dia. Kenapa bela-belain kami ke rumah dia? Karena beliau membekas dalam batin kami. Jangan nangis Emma, tapi itulah kenyataannya. Ya beliau menjadi teladan bagi kami. Anak-anaknya juga adalah saudara kami. Suaminya juga adalah orang tua kami. Bagi kami orang tua kedua setelah orang tua kami ya beliau. Ya, padahal generasi-generasi di atas kami, di bawah kami juga banyak yang menjadi muridnya dia. Tetapi entah kenapa ya, dengan beliau itu kita dekat sekali. Cara long journey, dan ada teladan, ada yang mendampingi dan seterusnya. Tetapi juga pendidikan non formal juga penting, kayak di gereja atau para ustadz-ustadz yang menjadi teladan. Saya ingin membahas sedikit tentang perbedaan di Indonesia, perbedaan beragama di Indonesia. Tidak bisa satu bagian, satu unsur agama membicarakan agama yang lain, atau memberikan pandangan sesuatu yang menilai agama yang lain. Tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena memang paradigma atau sudut pandangnya sudah berbeda. Kecuali agama yang satu dengan agama yang lain dibangun dalam sebuah dialog. Dialog itu artinya dialog yang saling menghormati. Agamamu seperti itu bukan berarti kita menyerang agama, tapi mengerti, oh agamamu begitu.
Maka dalam hal ini saya sebagai seorang dalam bahasa Arab namanya ustadz, sebagai seorang pengajar, mendorong supaya para pemuka-pemuka agama bangun komunikasi, dialog yang sehat, bukan saling menuding, saling mempersoalkan doktrin atau pengajaran atau apa saja, tapi harus menghormati bahwa dari semua itu bupati, wali kota, gubernur harus menjadi teladan, presiden, wakil presiden harus menjadi teladan untuk pembentukan moral. Moral itu harus diberikan teladan, harus punya contoh, tidak bisa sebuah teori. Begitu. Iya. Iya. Mm-mm. Iya. Jadi seperti pendidikan moral Pancasila dan apa yang Ada tanyakan kepada Yani tadi, dulu kita hanya sekedar menghafal, tapi itu memang terjaga. Namun kita punya panutan, kita punya teladan, Punya tokoh. ya punya tokoh, punya sosok yang Iya. kita lihat, ya. Jadi itu mungkin jadi pegangan buat para pendidik dan guru bahwa mereka adalah teladan, bukan Iya. hanya sekedar mengajar. Iya. Mungkin program-program pendidikan, kurikulum dan lain sebagainya, PMP dan PSBB, APSBB, kemudian dan lain sebagainya itu mungkin tidak dikembalikan, tetapi diwujud nyatakan lewat Sikap gitu. sikap dari Iya. seorang guru. Seorang guru kemudian Iya. juga menjadi teladan bagi Betul siswa itu sekali. sendiri kan. Dan kita juga merindukan bahwa orang di negeri Bang Yani sih, selain tokoh-tokoh, selain Gus Dur, almarhum Gus Dur, apakah Bang Yani memang mengagumi Gus Dur atau mengenal Gus Dur sebagai tokoh pluralis, atau ada juga tokoh-tokoh yang lain yang menjadi panutan bagi kita untuk menjaga keberagaman ini sehingga negeri ini menjadi indah gitu. Iya. Ya, tokoh di kalangan bangsa kita memang itu yang sangat menonjol Gus Dur, walaupun ada juga Nicholas Majid, beberapa tokoh lainnya dari Buya Safai juga adalah seorang tokoh yang pluralis tapi juga menghormati perbedaan. Tetapi di kalangan Kristen juga ada yang mengedepankan kebersamaan. Saya kenal satu orang yang namanya Pak, saya nggak sebutkan namanya, dia seorang pembicara besar yang ada di daerah Jawa Timur tempat tinggalnya. Dia sangat menghormati perbedaan. Tetapi yang paling saya kagumi ialah saya berkeyakinan Kristen, saya adalah seorang penganut agama Kristen. Saya melihat perbedaan tokoh yang saya banggakan ialah Yesus, otoritas dan kuasa, tetapi dalam dalam hal kekuasaannya dia merendahkan diri sebagai hamba. Dan dalam hal ini, dalam hal keragaman ini, tokoh-tokoh yang ada di muka bumi Indonesia saat ini yang masih hidup, kan Gus Dur sudah meninggal dunia. Janganlah kita menjadi orang yang dilayani, tapi jadi orang yang melayani. Itu konsep yang paling dibawa oleh keyakinan saya Yesus Kristus. Dia menjadi bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Pemimpin harus menjadi pribadi yang melayani. Harus pribadi yang memberikan pengertian bahwa tubuhku ini atau bagian hidupku, aku berikan bagi bangsa ini. Saya rasa kalau setiap pemimpin bangsa kita ini dari berbagai unsur agama mengerti akan filosofi kekristenan itu bahwa aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, maka akan muncul para Gus Dur yang baru, ya, para pemdobrak paham ini. Karena amanah ialah jadi pelayan, amanah yang menjadi orang yang melayani. Waktu orang datang ketemu dia, seharusnya welcome home. Saya pernah melihat contoh di Jakarta, zaman dulu sebelum ada dunia yang sekarang. Karena ini sebuah media yang bisa didengar oleh orang lain, saya nggak nyebut namanya. Saya ingin sampaikan bahwa dia pernah menunjukkan teladan untuk mendengar, untuk memberikan solusi, memberikan sebuah layanan. Dan ini sebenarnya tren yang bagus. Tetapi tren itu sempat loh. Apa yang beliau lakukan itu ternyata dicontoh oleh pemimpin-pemimpin lainnya di luar daripada provinsinya. Jadi sebuah tren bagus dan membawa respon yang positif di tempat-tempat lain. Akhirnya muncul beberapa tokoh, wali kota Surabaya, gubernur Jawa Tengah saat ini,
terus ada lagi dari Pandeglang atau apa, dan semua unsur itu memberikan apa ya, ada satu sampling, jadi ada standar yang tinggi, dan kebetulan dia adalah anak Tuhan yang menjalankan perintah dalam arti kata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kalau konsep ini menjadi bagus, dipakai, maka akan muncul Gus-Dur lainnya. Gus Dur itu meninggalkan warisan pada kita, ialah, ya walaupun salah satu diantaranya lahir, tapi kita menjadi pelaksananya juga. Ya, dalam hal ini sih begitu Pak, di Indonesia itu perlu tokoh-tokoh yang macam Gus Dur itu. Yang masih hidup, saya rasa Pak Buya Safi'i Mu'arif, dia suatu tokoh yang juga memberikan teladan. Ya. Banyak dari antara kita, para pemimpin yang ada di atas kita itu, lebih cenderung menjadi orang yang berjarak dengan kita. Waktu mengejar menjadi seorang anggota legislatif contohnya, wah dekat dengan rakyat. Setelah menjadi anggota legislatif atau menjadi seorang pejabat eksekutif, jaraknya jauh gitu. Seperti ada jarak. Sepertinya mau dilayani. Seharusnya dia melayani. Ya. Kekesanan itu, saya temukan kekesanan itu memberikan sampling yang paling sederhana dalam hal melahirkan orang-orang yang mendobrak di Indonesia itu Pak. Ya. Menarik sekali ini. Betul sekali dan luar biasa, tidak terasa sekali waktu ya. 1 jam lebih luar biasa ya. Tetapi gini, masih enak sih ngobrol. Ngobrol banyak yang harus kita obrolkan lagi, tapi harus kita mencari ruang dan waktu ya. Betul sekali. Karena cukup banyak yang harus kita ambil, yang kita harus obrolkan untuk menjadi sekali lagi menjadi salah satu atau menjadi referensi bagi kita untuk menjalankan kehidupan gitu, bermasyarakat, hidup sosial. Mau memelihara lidah dan mulutnya, maka akan melahirkan keindahan-keindahan. Jangan mudah berkata-kata negatif akan Indonesia, jangan mudah juga berkata-kata menghujat yang lainnya. Tapi biarkanlah lidah dan mulut kita itu menggemakan suara-suara kebenaran, suara-suara yang membawa kebersamaan. Ya, jangan merasa ada perbedaan di antara kita. Kita ini adalah ciptaan Tuhan dengan begitu sangat indah. Keragaman itu karya Tuhan, ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, setiap kita mari merawat, mari menjaga, memelihara keragaman yang sudah Tuhan berikan di negeri kita ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sebagai bagian closing saya, keluarga itu penting sekali menjadi pabrik penghasil keragaman yang bagus. Orang tua jadilah teladan, guru jadilah teladan dalam keragaman. Jangan membawa unsur-unsur pemecah belah. Guru, orang tua harus menjadi pengayom akan anggota keluarganya atau siswanya. Para pemuka masyarakat dari tingkat RT, RW, lurah, camat, gubernur, wali kota bukan seagama dengan yang diucapkan, jangan diucapkan. Tapi menurut saya bukan itu unsurnya. Mereka sedang mengangkat keragaman. Kalau di negeri kita ada banyak ucapan. Kalau mau dikumpulkan banyak. Ada sampurasun, ada ucapan malam baik, ya seterusnya. Tapi itu dikecilkan menjadi 3 unsur. Nah, saya berharap ini menjadi teladan yang positif bagi bangsa kita. Mari terus suarakan, gemakan terus keragaman ini sebagai kekayaan negeri kita. Dan ialah melalui media karisma ini, karisma channel ini bisa menjadi corong suara menyampaikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia. Bersatulah Indonesia dengan keragaman. Tetap semangat Indonesia. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bung Yani ya. Jadi keragaman adalah karya Tuhan dan jaga dan rawat itu. Ya, dan dalam Islam pun dikatakan begitu, bahwa Allah menciptakan pria dan wanita, bersuku, bangsa dan sebagainya. Ketika kita tidak menjaga itu semua, maka Anda sedang protes Tuhan. Anda sedang protes Allah. Seperti Bang Yani sampaikan tadi, dimanapun agama apapun itu ditanyakan, mengajarkan tentang toleransi, tentang meskipun kita berbeda keyakinan dan kepercayaan, tetapi kita adalah saudara sekemanusiaan. Betul sekali. Gitu. Sama dengan Bung Yani. Dan akhirnya saya adhar juga.
Dan saya Emma. Undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam karisma.